Sistem pencernaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari. Saya Prodi Budidaya Perairan. Dalam video ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. 2. Proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berkurang kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. 1. Ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. 2. Mastikasi, yaitu proses pengunyahan makanan oleh gigi. 3. Deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Digesti, yaitu perubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di dalam lambung. 5. Absorpsi, yaitu proses penyerapan yang terjadi di dalam usus halus. 6. Defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Pencernaan. 1. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Barisan gigi melumak dan menghancurkan makanan. Air ludah atau saliva membantu melunakkannya. Enzim saliva mulai membantu menguraikan karbohidrat dan pati. Lidah membantu membolak-balikkan makanan dan membantu menelannya. Ini merupakan gambar dari struktur rongga mulut depan. Rongga ini meliputi bibir, tapak depan dan sisi dalam, pipi dalam, gusi dan gigi, lidah, langit-langit mulut, amanda serta uvula, yaitu ring kecil yang menggantung di langit-langit lunak mulut. Rongga depan mulut dapat bergerak ke atas bawah, kanan kiri serta menutup dan terbuka dengan bantuan rahang mandibula dan otot-otot ekspresi wajah. Gigi atau testis merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Dengan gigi, makanan kita gigit, sobek, potong dan kunyah kemudian dihaluskan. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi sering, gigi teri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Ini merupakan gambar dari anatomi gigi. Anatomi gigi menjadi dua bagian dasar. Bagian pertama yaitu mahkota, yang merupakan bagian gigi yang berwarna putih terlihat. Bagian kedua akar gigi yang tidak dapat dilihat. Akar meluas di bawah garis usi dan membantu mengikat gigi ke tulang. Gigi juga memiliki beberapa jenis jaringan, yaitu 1. Email, yaitu bagian luas gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Email berfungsi melindungi jaringan vital di dalam gigi yang sebagian besar terbuat dari kalsium dan fosfat. 2. Dendritik, yaitu lapisan di bawah email. Ini merupakan jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Ketika email rusak, suhu panas atau dingin dapat masuk melalui jaringan ini dan akan menyebabkan sensitivitas gigi atau rasa sakit. 3. Cementum, yaitu lapisan jaringan ikat yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gigi dan tulang rahang. Cementum memiliki warna kuning muda dan biasanya tertutup oleh gusi dan tulang. 4. Pulpa, yaitu bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, yang terdapat di pusat dan inti gigi, serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak. Bagian ini berguna untuk memberikan nutrisi dan sinyal ke gigi. 5.
periodontal ligamentum, iaitu jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. 6. Gusi, iaitu jaringan lunak yang menutupi dan melindungi akar gigi. Lidah. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan, tersusun atas otot lurik dan dilapisi oleh selaput mukosa. Di permukaan lidah terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lidah iaitu 1. Mengatur letak makanan di dalam mulut. 2. Mencampur makanan dengan ludah. 3. Membantu proses menelan makanan. 4. Sebagai indera pengecap. Lidah. Lidah dapat merasakan berbagai macam rasa, iaitu rasa manis, rasa asin, rasa pahit, rasa asam yang terdapat pada bagian lidah yang berbeza letaknya. Kelenjar ludah, glandula saliva. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah, yaitu 1. Kelenjar parotis, yaitu kelenjar ini terletak di bawah telinga. 2. Kelenjar submaxillaris, yaitu kelenjar terletak pada rahang bawah. 3. Kelenjar sublingualis, yaitu kelenjar terletak di bawah telinga. Ini merupakan gambar dari kelenjar ludah yang terdiri dari kelenjar parotik, yaitu kelenjar ludah terbesar. Kelenjar ini terletak di bawah telinga. Kelenjar ini berbentuk piramida belah ketupat. Kelenjar parotik ini dibungkus oleh jaringan ikat padat dan terdiri dari kelenjar submandibularis, yaitu kelenjar terletak di rahang bawah. Kelenjar ini memproduksi air ludah terbanyak dan terdiri dari kelenjar sublingualis, yaitu merupakan kelenjar terkecil dari kelenjar-kelenjar besar. Kelenjar ini terletak di bawah lidah. Air ludah termasuk mengandung enzim amilase atau enzim ptyalin yang berfungsi mengubah amilum polisakarida menjadi maltosa disakarida. Air ludah mempunyai pH netral karena banyak mengandung air. Ludah berfungsi juga membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, mencegah mulut menjadi kering sebagai buffer. 2. Kerongkongan. Setelah makanan dikunyah oleh gigi, makanan akan masuk menuju kerongkongan melalui faring. Faring merupakan daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan trankea dan rongga mulut ke kerongkongan esophagus. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan makanan. Bagian dari kerongkongan selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Dinding kerongkongan tersusun atas jaringan epitelium berlapis pipih. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang dapat mengembung dan mengepis pada saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. 3. Lambung. Lambung atau perut besar berbentuk kantung terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi 3 bagian. 1. Kardiak, 2. fundus, 3. filorus. Fungsi lambung. Lambung mempunyai fungsi 1. Menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran pencernaan. 2. Memecah makanan menjadi halus dan mencampurkan dengan getah lambung. 4. Usus halus. Usus halus berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari atas usus 2 belah jari, duodenum, usus kosong jejunum, usus penyerapan ileum. Panjang usus secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter. Pada usus duodenum bermuara 2 saluran, yaitu dari trankea dan dari kantung empedu. Di dalam jejunum terjadi pencernaan secara enzimatis. Di dalam sistem pencernaan, hati berfungsi sebagai pembantu empedu, tempat penyimpanan zat-zat makanan dari darah dan penyerapan usus besar dari darah yang telah rusak.
Selain itu, hati juga berfungsi membantu darah pada janin pada keadaan darurat. Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berfungsi sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus antara lain 1. Enterokinase, yaitu berperan mengaktifkan trispinogen yang dihasilkan pankreas menjadi trispin. 2. Laktase, yaitu berperan mengubah laktosa menjadi glukosa. 3. Erepsin, yaitu berperan mengubah lipaptida atau pepton menjadi asam amino. 4. Maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. 5. Disakarase, yaitu berperan mengubah disakarida menjadi monosakarida. 6. Peptidase, yaitu berperan mengubah polipeptida menjadi asam amino. 7. Sukarase, yaitu berperan mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 7. Lipase, yaitu berperan mengubah trigligerida menjadi gliserol dan asam lemak. Usus besar. Usus besar terdiri dari 1. Usus besar naik, kolon ascendens, yang terbatas dengan usus halus dan usus buntu, cecum. 2. Usus besar mendatar, yaitu kolon transversum. 3. Usus besar turun, kolon descendens. Fungsi usus besar: 1. Mengatur kadar air pada sisa makanan. 2. Melepaskan garam yang berlebihan dalam darah. 3. Membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Ini merupakan gambar dari usus besar yang memiliki bagian-bagian yaitu kolon ascendens berfungsi untuk penyerapan makanan yang belum terserap di usus halus. 2. Kolon transversum berfungsi untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan fases. Kolon descendens berfungsi sebagai tempat penampungan fases sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan fases. 4. Rekum. Rekum merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases. Bagian akhir dari pencernaan adalah bagian yang menggelembung yang disebut rekum. Kontraksi rekum dapat menyebabkan defekasi sehingga zat sisa dapat dikeluarkan melalui anus. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.